Setelah Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu dalam Perang Dunia Kedua pada 15 Agustus 1945, sekutu memiliki hak atas kekuasaan Jepang di berbagai wilayah yang pernah dikuasai oleh Jepang, terutama wilayah yang sebelumnya jajahan negara-negara yang masuk kelompok sekutu, termasuk Belanda yang pernah menguasai Indonesia. Awal kedatangan sekutu hingga bisa masuk ke Indonesia yakni dengan diboncengi Nederland Indisch Civil Administration atau NICA yang mewakili pemerintahan Belanda. Mereka masuk melalui beberapa pintu wilayah Indonesia, terutama daerah yang merupakan pusat pemerintahan pendudukan Jepang seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Yang melatar belakangi kedatangan sekutu dan Belanda ke Indonesia karena bagi sekutu dan Belanda, Indonesia dalam masa kekosongan kekuasaan, di mana setelah Perang Dunia Kedua terjadi perundingan Belanda dan Inggris di London, Inggris yang menghasilkan Civil Affairs Agreement. Isi Civil Affairs Agreement adalah tentang pengaturan penyerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris kepada Belanda, khususnya daerah Sumatera sebagai daerah yang berada di bawah pengawasan Southeast Asia Command atau SEAC. Pada perundingan Linggarjati pada tanggal 11 hingga 15 November 1946 antara Indonesia dan Belanda untuk membahas soal status kemerdekaan Indonesia. Namun pada akhirnya justru pihak Belanda mengkhianati isi perjanjian tersebut. Perundingan Linggarjati sendiri terjadi karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia, menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda yang salah satunya ditandai peristiwa 10 November di Surabaya. Pemerintah Inggris selaku penanggung jawab mengundang Indonesia dan Belanda untuk melakukan perundingan di Hokpelu. Namun perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatan atas Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Sedangkan Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Pulau Jawa dan Madura saja. Ya, setelah kekalahan Jepang pada 14 Agustus 1945, nampaknya ini menarik minat Belanda untuk menguasai kembali Indonesia. Lalu di situ ada wakil dari pemerintah Belanda yang bernama Van Mook yang berusaha ingin kembali menancapkan kekuasaannya di Indonesia, karena dilihat bahwa pengakuan Indonesia secara de facto menurut perjanjian Linggarjati itu hanya meliputi wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura. Di situ kawasan Kalimantan Besar, Sulawesi, Timur Besar, Maluku, dan Papua Barat itu masih meliputi wilayah negara Indonesia Timur. Dan nampaknya dilihat di situ Makassar menjadi ibu kota negara Indonesia Timur berdasarkan sebuah peraturan yang ditulis tahun 1936 nomor 68 bahwa Makassar secara otonom berkedudukan sebagai Governon Groten Oosten, artinya sebagai ibu kota kawasan timur yang meliputi wilayah-wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan juga Nusa Timur ceritanya. Lalu pada masa itu terjadilah konferensi Malino tahun 1946 yang dipelopori oleh Van Mook yang dilakukan pada tanggal 15 sampai 25 Juli di Malino. Dari situ banyak diperdaya para bangsawan-bangsawan yang dijanjikan oleh Van Mook sebagai bagian dari nasionalisme Indonesia. Padahal sistem federal itu di mata orang-orang pro-nasionalisme yang ada di Jakarta sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menganggap bahwa Indonesia ini sebagai unitarisme atau negara kesatuan. Namun di mata Van Mook, sistem federal ini adalah sistem yang sudah lama diterapkan oleh politik lokal secara tradisional, karena sistem pemerintah tradisional Sulawesi Selatan itu menganut sistem federal dan ingin kembali menghilangkan sistem sentralisme yang berada di pengaruh Hindia Belanda sebelum kedatangan Jepang. Jadi iming-iming dari federal yang disampaikan oleh Van Mook itulah yang membuat banyak orang-orang bangsawan, sebagian bangsawan di Sulawesi Selatan tertarik untuk membangun sistem politik federal. Salah satunya adalah negara Indonesia Timur. Van Mook terkenal karena upayanya mendirikan negara federal di Indonesia dan mendirikan Bijengkomst for Federal Overleg atau BFO yang merupakan suatu lembaga pimpinan negara federal.
Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda berusaha merebut kembali wilayah jajahannya. Mereka melakukan serangan ke wilayah Indonesia dan karena keunggulan persenjataan dan teknologi, berhasil merebut banyak wilayah di Indonesia. Setelah menguasai kembali wilayah-wilayah ini, Belanda mendirikan negara-negara federal seperti negara Pasundan, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur, dengan total sebanyak 15 negara bagian dan daerah yang otonom. Pembentukan negara bagian ini adalah upaya Belanda mempertahankan kekuasaannya. Dengan negara-negara bagian kecil, Belanda lebih mudah mengatur wilayah Indonesia yang diduduki. Namun upaya pecah belah Belanda ini tidak berhasil sepenuhnya setelah perlawanan besar dari para pejuang serta dengan adanya tekanan diplomatis dari PBB dan Amerika Serikat. Belanda setuju untuk berunding dengan Indonesia dalam sebuah konferensi yang disebut Konferensi Meja Mondar di Den Haag. Sebagai hasil konferensi ini, Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tanggal 27 Desember 1949. Negara-negara boneka tadi dijadikan negara bagian dan daerah otonom dari RIS.